surprise. Bisa membantu saya. Ini tuh seneng banget ya. Wah, alhamdulillah. Keren banget, ini nano-nano ya. Luar biasa. Seneng banget. Bisa belajar bahasa Jawa. Kami tertantang. Karena dikejar-kejar deadline. Sangar. Sangat bersyukur sekali. Oke banget. Bisa sangat menantang. Super keren banget. Seru. Mantap. Surprise, beneran. Bangga banget, merasa terberkati. Pokoknya Bunda orang paling beruntung di dunia. Beneran. Saya sangat berkesan selama mengikuti Blogspedia Coaching Batch 2 ini karena bukan saja karena saya bisa mempelajari hal-hal baru di dunia blogging, tapi bisa membantu saya menjadi blogger yang benar. Semoga kedepannya kita tetap konsisten untuk posting artikel di blog kita masing-masing dan benar-benar menjadi blogger yang sejati. Asik. Gini tuh seneng banget ya, dan juga bersyukur karena diberi kesempatan buat belajar banyak hal tentang dunia blogs dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Dan bukan hanya materi atau ilmu-ilmu aja yang Junita dapatkan dalam kelas ini, tapi juga keluarga baru. Dengan pesan pertama kali ketika saya mengikuti kelas Blogspedia, di mana ketika saya mengikuti kelas Blogspedia itu saya mendapatkan banyak sekali ilmu, terus juga banyak teman-teman, dan juga saya bisa belajar bahasa Jawa. Nah, di Blogspedia itu ilmunya memang luar biasa ya. Semua materinya berkualitas, top banget pokoknya. Ya, terus juga kalau misalnya untuk materi yang paling sulit itu adalah materi menata template. Aduh, sampai sekarang benar-benar masih kebayang puyengnya menata template. Berapa kali drama menata template. Aduh, kalau disuruh ngulang lagi untuk menata template, kayaknya nggak sanggup deh. Jadi cukup sekali itu aja menata template. Syukur alhamdulillah saya masih bisa bergabung di kelas Blogspedia Coaching Kogniobi ini, dan ini merupakan pertama kali saya belajar blog di kelas ini. Terima kasih. Luar biasa. Saya yakin rekan-rekan semua yang ada di kelas ini ada orang-orang hebat, dan saya bangga, saya bahagia bisa menjadi bagian dan berada di tengah-tengah orang-orang hebat seperti rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kehebatan rekan-rekan bisa menular ke dalam diri saya. Pesan saya mengikuti Blogspedia Batch 2 ini nano-nano ya, antara senang, sedih, terharu, kesel, jadi campur semua. Tapi kebanyakan senang sih, seru, karena setiap minggunya pasti ada tantangannya. Pesannya sih semoga Blogspedia Batch 2 itu ada batch-batch selanjutnya ya, nggak cuman batch 2 ini terakhir, karena biar mengedukasi orang-orang tentang fungsi dari blog, terutama anak-anak muda yang sekarang itu semua serba digital gitu ya. Siapa tahu kedepannya bakalan bermanfaat banget. Seneng banget saat keterima ikut Blogspedia ini. Bisa belajar menulis yang semula awalnya 800 kata itu susah sekali, sekarang tuh terasa cepat banget. Itu pesan yang paling berkesan bagi diri saya sendiri. Merasa bersyukur bertemu dengan kelas blog online Blogspedia yang dibentori oleh Mbak Marita. Di sana kami merasa tertantang untuk melanjutkan sampai finish mengikuti kelas Blogspedia yang tentunya ilmunya benar-benar dari dan kita dapatkan secara cuma-cuma. Wah, kesan pertamanya mau tahu gak? Sangar. Soalnya pas lihat di rundownnya itu materinya setiap minggu ada 2 kali, ada tugas yang deadline-nya tiap 2 hari. Padahal aku tuh bukan orang yang rajin nulis, apalagi dalam deadline itu. Soalnya nih ya, kalau misalnya aku nulis satu artikel yang panjang, itu tuh biasanya baru aku posting sebulan kemudian, bukan 2 hari kemudian. Jadi Blogspedia ini bener-bener bikin aku jadi rajin nulis, jadi konsisten nulis di blog. Saya sangat bersyukur sekali dan terima kasih kepada Coach Marita karena telah memberi kesempatan untuk kelas ini secara cuma-cuma, padahal ilmunya itu sangat banyak banget dan sangat berbobot. Kita diberikan semua ilmu dengan detail tanpa ada yang ditutup-tutup sama sekali. Oke banget, kayak slogannya Pertamina, mulai dari nol.
Jadi bener-bener bikin aku yang nggak bisa, yang cupu, pemula, jadi kayak sekarang ini merasa semacam seorang blogger profesional gitu. Blogspedia itu seperti naik roller coaster. Karena tugasnya itu bisa sangat menantang dan sangat seru. Selanjutnya pesan untuk Blogspedia. Semoga bisa terus berlanjut ke batch-batch berikutnya. Insya Allah keren banget, luar biasa deh. Materinya, tugasnya, pas lihat kontrak belajar awalnya itu, alhamdulillah aku bisa apa enggak ya? Wah, itu kan udah ini banyak, benar-benar detail Mbak Marita ngasihnya. Tapi di bawahnya juga udah Mbak kasih note sama Mbak Marita ya, harus siap begadang, siap mata panda, dan disitulah aku mulai mengenal jam Cinderella. Super keren banget. Ini kelasnya bener-bener ngedrill banget ya, karena setiap minggu ada 2 kali materi, terus ada juga tugas yang harus dikerjakan, karena kalau nggak dikerjakan kita bakal ditendang sama Mbak Marita dari kelas. Wah, nggak berasa ya Blogspedia Coaching udah mau kelar. Padahal ingat banget kemarin dikejar-kejar deadline di jam Cinderella. Satu sisi aku happy banget sih karena bisa bertahan sampai titik ini. Tapi di sisi lain pasti bakalan kangen banget sama ritme belajarnya dan ritme dikejar-kejar tugasnya. Menurutku Blogspedia itu keren banget karena coachnya humble banget, nggak pelit ilmu, dan suasana coachingnya hangat tapi tegas. Jadi tetap ilmunya bisa diserap dengan maksimal. Belum lagi teman-temannya juga humble dari segala kalangan. Dan lokasi rumahnya juga beda-beda ya, bahkan ada yang di luar negeri. Aku happy banget sih. Seru dan mengasyikan. Bisa ketemu teman-teman yang super keren dan coach yang sangat tegas. Pengalamannya luar biasa sekali ya. Mantap. Gimana ya? Kita bisa bertemu para blogger. Tunggu dah. Ya Allah, semua sulit. Yang paling gampang aja deh, Canva. Semua tugas saya rasa tidak mudah ya, masing-masing mempunyai tantangan tersendiri. Tapi bagi saya pribadi yang paling sulit adalah tugas TLD, karena pada saat itu saya dalam kondisi sedang dirawat di rumah sakit dan itu sangat-sangat berat untuk bisa berkonsentrasi. Tapi akhirnya bisa saya lalui dengan baik, alhamdulillah. Kemudian yang sulit juga yang waktu fiksioner. Ketika Junita harus memasang template blog, jujur aja nih Mbak Marita dan teman-teman yang lain, materi ini tuh bikin Junita tuh nggak bisa tidur, nggak doyan makan, banyak kepik terus. Walaupun sudah ada materinya nih, udah ada caranya, tapi tetap Junita tuh merasa agak kesulitan ketika melihat kode-kode yang nggak ngerti deh. Dan saya juga menyiapkan makanan, ini yang menemani saya begadang Mbak untuk mengerjakan tugas-tugas Mbak. Banyak sih tugas-tugas sulit, tapi sejauh ini saya bisa melewati itu. Tapi ada beberapa tugas yang saya harus skip gitu ya. Skip bukan berarti nggak ngerjain, tapi iya saya ngerjain tapi nggak sampai selesai. Kayak misalnya kemarin pas waktu pemaktema, karena harus utak-atik sendiri, udah dikasih instruksi tapi kadang kayak gemes pingin utak-atik sendiri gitu. Jadi dari yang template sebelumnya Goyabi pindah ke Igniel, dan sekarang lebih CEO dan lebih keren tentunya, diajarin oleh Kak Marita. Tugasnya semuanya challenge buat aku karena ya baru terjun belajar ngeblog kali ini. Tapi yang aku merasa belum masih sulit itu ya tentang itu GA, GSC gitu. Agak masih harus aku dalami lagi. Tugasnya ada yang gampang, ada yang susah, tapi alhamdulillah semuanya bisa terlewati karena berkat bimbingan dari tentu saja dari Coach Mbak Marita dan juga dari rekan-rekan semua yang selalu membantu di grup WA. Semuanya sulit ya, tapi mungkin paling sulit itu
Insya Allah. Ada tugas yang deadline-nya tiap 2 hari, padahal aku tuh bukan orang yang rajin nulis, apalagi dalam deadline kayak gitu. Soalnya nih ya, kalau misalnya aku nulis satu artikel yang panjang, itu tuh biasanya baru aku posting sebulan kemudian, bukan 2 hari kemudian. yang SEO friendly itu loh. Karena kaitannya dengan CSS dan coding-coding, aku nggak bisa. Dan tugas paling sulit, bukan sulit kali ya, menantang, itu adalah ngoprek template sama tugas akhir. Kita harus konsisten dalam menerapkan template Menurut aku tuh kesulitan Blogspedia ini, coaching ini ada di aku sendiri sih. Aku sendiri kadang manajemen waktunya yang kurang baik, jadi kadang-kadang ngerjainnya deadlineer banget, mepet banget. Mak-mak mungkin ya. Kemudian blog favorit aku semuanya, karena semua tuh unik-unik. Jadi misal kalau warna ini, oh aku inget mbak ini nih, gaya bahasa ini aku inget mbak ini nih. Misal infografis ini aku inget ini. Jadi semuanya unik-unik dan pembahasannya juga unik-unik dan udah bagus banget. Jadi semuanya favorit aku. Bener-bener ngedrill banget ya, karena setiap minggu ada 2 kali materi, terus ada juga tugas yang harus dikerjakan, karena kalau nggak dikerjakan kita bakal ditendang sama Mbak Marita dari kelas. Tugas yang tidak selesai, tapi sayangnya aku bisa menyelesaikan semuanya ya, semua tugasnya sampai output terakhir ini. Tugas yang paling sulit ya. Jujur semua tugasnya sulit ya. Sulitnya apa? Ya harus belajar, menggali ide, harus nulis, ada batas waktunya lagi, belum lagi ada kerjaan. Jadi jujur itu semua tugasnya Mbak Marita itu sulit kalau nggak mau ngerjain, tapi kalau dikerjain ternyata mudah ya. Siapa di antara para cupuar yang paling aktif dalam mengikuti kelas? Moms Queen. Udah cuma inget itu doang. Mbak Yuni tuh dari Batam. Yang lain? Apa ya? Mbak Yunita, Sandy, Pak Gi. Apa lagi ya? Bunda, aktif nanya. Blog favorit? Pak Dokter. Top banget, keren banget. Ngefans banget sama Pak Dokter. Apalagi pas GSC. Keren banget. Di antara para peserta yang paling aktif dalam mengikuti kelas, menurut saya Pak Kepala Suku, Pak Sugianto, dan Ibu Negara Budina. Blog favorit, semuanya favorit ya, tapi saya lebih senang blognya Pak Sugianto, Pak Koleksi. Terus peserta paling aktif menurut Junita, sebenarnya kalau peserta teman-teman yang lain itu semuanya aktif ya. Tapi kalau kita ngeliat Mbak Oza ini gercep banget, setiap kali ada tugas dikumpulin. Jadi ketika Junita masih bingung, Junita mau menulis apa, mau bikin tentang apa, mau kasih gambar apa, belum juga dieksekusi. Tapi Mbak Oza itu gercep banget, sudah kirim tugas ke grup. Tapi ini sih bisa bikin Junita dan teman-teman lebih bersemangat ya buat cepet-cepet ngumpulin tugas juga. Terus blog favorit Junita, sebenarnya kalau dilihat blog teman-teman tuh udah keren-keren semua. Bisa dibilang udah nggak cupu lah kalau menurut Junita. Tapi karena Junita harus memilih satu nih yang paling favorit, menurut Junita tuh blognya Dr. Tora itu keren loh. Keren, super keren. Terus siapa yang paling aktif di kelas ya? Semuanya pada aktif di kelas. Jadi semuanya aktif. Kalau yang paling inspirasi kayaknya Bunda Dina. Bunda Dina boleh inspirasional sih, karena di usia beliau yang segitu ya, masih tetap mau belajar bareng, masih mau merunduk pakai ilmu padi, padahal bukunya udah bejibun banyak banget, tapi beliau masih mau ikutan kelas coaching lagi, itu luar biasa. Nah kalau misalnya blog favorit, aku nggak punya blog favorit, tapi kalau untuk tulisan favorit aku sukanya tulisannya Mbak Palupi sama Mbak Sandy. Itu kayak aku suka banget deh tulisan mereka. Kemudian mengenai tulisan yang paling menarik,
Menurut saya semua tulisan teman-teman yang ada di sini semuanya menarik. Karena apa? Memang karena saya belum bisa. Semoga saya juga bisa mengikuti jejak mbak-mbak semua. Lalu mengenai siapa sih yang paling menarik dari blog dari rekan-rekan, ya menurut saya sih menarik semua. Tapi ini maaf ya, subjektif ini ya, bukan objektif, karena saya pernah ditugaskan di salah satu tugasnya itu harus berkelompok atau berdua ya. Tentu saja buat Mas Sugi, tapi yang lain juga hebat, maaf ya bukan mengisahkan, tapi semuanya hebat. Tapi semuanya aktif, apalagi saat materi datang tiap pagi jam 8 ada yang selamat pagi seperti Mbak Hamim, Mbak Widya, Mbak Irfa, Pak Sugi, Budina, semuanya aktif. Siapa cupurs yang paling aktif di kelas? Kayaknya semuanya aktif ya, kecuali aku malahan, karena biasanya aku orang lain lagi pada diskusi, aku lagi tidur ya. Di sini beda jamnya, gimana dong? Yang paling sering aku lihat tuh Bunda Dina, terus siapa ya, Mbak Hamim, Pak Dokter Taura, Pak Hamdan, Pak Sugi, kayaknya pada aktif semua deh. Untuk peserta teraktif itu banyak ya, ada dari Mom Hamim, Mom Sandy, Mom Yunita, Mom Juanita, Mom Vidya, banyak, Mom Zulmi, Mom Iva, Pak Sugianto, Pak Taufik, Pak Hamid, banyak deh. Saya nggak bisa nyebutin semuanya karena kayaknya cuma saya doang deh yang jadi silent reader. Untuk favorite blogger banyak sih, karena semua punya ciri khas masing-masing ya. Favorite siapa ya, kalau paling sering saya kunjungi sih hampir semua. Kalau yang punya ciri khas itu kayak punya Dokter Taura, Taufikur Rahman, kayak punya Pak Sugi, terus banyak deh, Mom Sandy, Mom Iva, Mom Hamim, Mom Yunita, banyak, hampir semuanya. Jadi kayak favorit saya kunjungin, tapi kadang suka kelupaan komen. Yang pertama ada Mbak Hamim yang paling rajin ngingetin materi, terus ada Mom Queen yang paling rajin ngumpulin tugas pertama, yang paling konsisten kerjain di awal jadwal tugas. Terus ada Mbak Widya juga yang aktif tanya, ada Mbak Oda, terus habis semuanya aktif. Semuanya kayaknya aktif, pada apa ya, pada ramah banget, pada ringan tangan untuk berbagi. Kalau ada yang nanya sampai aku belum paham gitu, mereka juga nimpalin gitu ya. Paling sering Mbak Hamim, Mbak Sandy, Pak Uki, Mbak Wid, Mbak Yuni, semuanya deh kayaknya. Aku juga suka nyomotin stiker lucunya mereka. Blog favorit, kalau ditanya ini semuanya aku suka, favorit semua. Menurutku semua aktif sih, dan gak ada yang mau melewatkan satupun materi dari Blogspedia Coaching to ini gitu. Tapi kalau suruh milih, mungkin aku salut sama Bunda Dina ya, karena beliau itu paling berumur daripada kita semua, tapi semangatnya kayaknya paling muda daripada kita. Tapi semua oke kok, semuanya terlibat aktif. Untuk teman-teman yang paling aktif di kelas ada Mbak Hamim. Banyak sih teman-teman yang aktif itu, ada Mbak Hamim, Pak Dokter, Pak Sugi, Bunda Dina, Mbak siapa ya, lupa, Mbak Widya, banyak semuanya. Aku rasa aktif semua. Ini blog favorit saya ini ada Mbak Iva, apalagi bahasnya tema-tema yang aplikatif buat keluarga, buat anak-anak ya, parenting dan lain-lain. Itu luar biasa. Salut. Sama favorit kedua ya,
favorit keduanya Mbak Ilma ya. Dia share kehidupan di luar negeri seperti apa ya. Nah itu yang menjadikan saya juga tertarik. Karena memang favorit, jadi semuanya juga favorit. Kecuali ada yang terfavorit, punya Coach Marita. Saya terhadap Coach Marita. Terima kasih Coach Marita, seorang blogger profesional yang masih menyempatkan waktu untuk membimbing kita para cukur ini, para blogger pemula, dan saya salut dengan semangat Coach Marita karena dengan telaten dan detail sekali memberikan ilmunya dan sangat sabar. Pertanyaan yang receh beliau mau menjawab, dan di saat saya dirawat di rumah sakit mengerjakan tugas ngos-ngosan, beliau tetap dengan sabar mau membimbing saya. Dan pada saat saya patah semangat, beliau tetap menyemangati saya. Terima kasih Marita. Terus pesan dan kesan Junita buat coach kita yang keren, coach kita yang super banget, Mbak Marita Ningtyas. Aduh, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata sebenarnya loh Mbak. Terima kasih banget dari Junita buat Mbak Marita. Doa Junita semoga ini adalah menjadi amal jariah Mbak Marita dan keluarga yang pahalanya nggak bakal terputus sampai kapanpun. Kenapa? Karena sudah berbagi ilmu yang bermanfaat, berbagi banyak hal yang bermanfaat buat Junita dan teman-teman yang lain. Mbak Marita ini keren banget loh kalau Junita ngeliat blogsnya. Hampir setiap hari yang dibuka itu blognya Mbak Marita. Junita baca nih, banyak sekali artikelnya tuh Junita baca, Junita ikutin. Keren banget ya Mbak. Tetap tetap menjadi yang keren banget pokoknya ya. Tetap luar biasa buat Mbak Marita. Gak bisa ngomong pokoknya buat Mbak Marita tuh keren banget. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Semoga selalu sehat selalu. Kayaknya cukup seperti itu aja deh. Nggak ngerti Junita mau ngomong apa lagi juga. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu dari Junita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coaching Nyobi ini saya ucapkan beribu terima kasih kepada Mbak Marita yang telah memberikan saya kesempatan, bahkan hingga di titik ini saya masih bisa bertahan. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang berada di grup ini, baik mbak-mbak ataupun bapak-bapak yang ikut membersamai perjuangan saya. Terus kesan dan pesan terhadap Coach Marita, keren abis, sabar jawabin pertanyaan receh-receh dari aku dan teman-teman ya, walaupun kita juga takut kalau kena tendangan, jadi jawab Cinderella lah bagi para emak kayak aku buat nyelesainnya. Tapi keren Mbak Marita, semoga jadi ladang amal jariah ya Mbak ya, dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenai Mbak Marita, ya mungkin kalau dari melihat dari ilmu wajah ya, orangnya kayaknya tegas ya, kemudian pokoknya tanpa kompromi kalau menurut saya, tapi disiplin, dan yang paling utama adalah sayang keluarga, sayang wanita bersama, dan sayang suami. Dan pokoknya saya mengucapkan terima kasih buat Mbak Marita, tapi sayang ya, makanya saya berharap suatu saat saya bisa ketemu, bahkan kalau Mbak Marita nanti ke Sukabumi, pokoknya hubungi saya lah, nanti mau kemana saya ajak. Kesan dan pesan terhadap Coach Marita. Coach Marita itu tegas. Saking tegasnya kita harus bikin semangat untuk menulis. Kalau telat mengumpulkan tugas, langsung kick. Itu bagus. Coach Marita itu juga baik hati saat
sedang ada keperluan lain sehingga tulisannya keluar dari deadline. Saya pernah meminta kelonggaran waktu dan alhamdulillah diberi kelonggaran waktu untuk menulis. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah Mbak Marita dan juga suami. Kesannya ya sih kadang rada judes, tapi baik banget soalnya mau ngejawab pertanyaan aku yang kadang remeh-temeh. Pesannya Mbak Marita itu sebenarnya orang yang pro, tapi mau banget merangkul para blogger pemula kayak kami ini. Mudah-mudahan sehat terus ya Mbak Marita dan terus memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar Mbak Marita. Mbak Marita pokoknya keren banget, mantap banget. Nah, pertanyaan terakhir tentang Coach Marita. Menurut aku Coach Marita ini sangat humble, down to earth, gak sombong sama sekali, mau berbagi. Dan ya walaupun kadang jawabannya tuh bikin kita menebak-nebak sendiri, tapi itulah yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Terus pesannya untuk Coach Marita, jaga kesehatan, kurangi begadang tapi kayaknya nggak mungkin juga. Jadi semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan perlindungan kepada Coach Marita, memberikan keberkahan dengan ilmu-ilmu yang dibagikan kepada kami semua selama ini. Tetap semangat. Buat coach kita Mbak Marita, orangnya low profile, nggak pelit ilmu, dan ini sih tipe orang yang memang ngemong, kalau saya bilang sih ngemong ya, makanya lawak ajar ya, kelas-kelasnya tuh menarik gitu. Jaga kesehatan ya Mbak, orang keren itu banyak dibutuhkan orang dan Mbak adalah salah satu orang keren. Jaga kesehatan dan keluarganya, salam buat anak-anak. Kesan terhadap Coach Marita, nah Coach Marita itu adalah orang yang strict to the rule. Jadi beliau itu memang kalau untuk masalah rule, beliau memang follow the rule ya, nggak neko-neko, pokoknya nggak ada ini deh, nggak ada nggak main-main kalau untuk rule gitu. Jadi beliau memang ngikutin semua rule yang ada, tapi aslinya humble banget beliau. Aku pernah nanya tentang AdSense ya sama Coach Marita, dan beliau menanggapinya dengan sangat humble banget, ramah banget, baik banget, Masya Allah. Padahal belum pernah sebelum ini komunikasi personal, kecuali komunikasi di kelas aja ya, tapi beliau menanggapinya dengan sangat baik ya. Aku pasti kangen banget ketika kelas ini mau berakhir ya. Jadi aku pasti kangen kalian semua. Assalamualaikum. Semoga Mbak Marita ilmunya bermanfaat baik bagi murid-murid dan juga bagi Mbak Marita sendiri. Semoga semuanya dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Mbak Marita itu tadi yang aku sebut tegas. Selain tegas, dia itu sayang kok sebenarnya. Enggak tegasnya itu tegas yang disiplin. Jadi masih memberi kelonggaran, tapi ketika teman-teman ada yang sampai berapa tugas nggak dikumpulin, ya tetap akan dikeluarkan dari kelas. Sukses selalu untuk kedepannya, untuk proyek-proyek kedepannya. Kayaknya mau bikin agensi gitu ya. Boleh nih kalau misalnya ngikut nih. Semoga Kak Marita selalu diberi kelimpahan rezeki, diberi kesehatan, selalu bahagia, terutama dan yang pasti semoga sekeluarga Kak Marita itu sehat walafiat ya, supaya tetap bisa menebar manfaat, dan Masya Allah pasti pahalanya banyak sekali. Terima kasih ya Kak Marita udah mengajarkan pada saya dari yang bener-bener dasar banget sampai saya bener-bener ngerti. Ya nggak bener-bener ngerti sih, saya perlahan buat belajar gitu. Makasih Kak Marita. Assalamualaikum. Sobat Coach Marita, makasih banget Coach karena udah ngajarin aku ngeblog, bahkan sampai bikin blog impian aku dari segi warnanya, kata-katanya, dan template-nya semuanya. Pokoknya bersyukur banget bisa dipertemukan di Blogspedia Coaching ini. Terima kasih banyak. Dan semoga Coach diberkahi, kemudian bisa mencapai goals yang Coach mau. Amin. Terima kasih. Semoga Mbak Marita sehat selalu sehingga bisa terus berbagi
untuk kita semuanya, kemudian bisa terus mendampingi kita dari Cupers, dan tetap kita bisa bersama-sama di Cupers together. Kita bareng-bareng menjadi Cupers yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, tidak pernah puas dengan apa yang dipelajari, dan senantiasa akan terus belajar. Kemudian untuk Blogspedia-nya semoga terus berkembang, terus menebar manfaat dan menjadi wadah bagi semua blogger, tidak hanya moms blogger, tetapi juga seluruh blogger di Nusantara untuk bisa menjalin silaturahim dan saling menguatkan bersama-sama. Kesan dan pesan terhadap Coach Marita Ningtyas. Mulai aku dosa nggak? Udah tuh sebel tau nggak sama Mbak. Kesel. Kalau nanya suka dicuekin, didiemin. Padahal sih bener sih, biar Bunda tuh berusaha. Tapi lucu, begitu udah selesai, kangen banget sama Mbak Marita. Nungguin Mbak Marita nulis gitu. Apalagi Mbak Marita mau nulis. Nungguin beneran. Karena ilmu Mbak Marita tuh luar biasa. Bunda sampai bilang sama suami, ini orang amalnya ampun deh. Bunda ngefans sama Mbak Marita. Walaupun sebel sih sebelumnya. Kesan tentang Coach Marita, dia baik banget. Pesannya terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Alhamdulillah bermanfaat dan semoga menjadi amal jariah. Thanks juga buat teman-teman Blogspedia Coaching Batch 2. Kita keren. Tetap solid ya, solid. Bye bye. Wow.